Menurut saya mesin bor adalah sebuah mesin yang wajib dimiliki setiap rumah di Indonesia karena memang mesin bor ini dapat menunjang banyak kegiatan di rumah ya teman-teman ya. Apalagi sekarang mesin bor itu harganya sudah sangat terjangkau. Bor yang berkualitas saja harganya sekarang ada yang di bawah 500 ribuan. Nah, bagi kalian yang sedang mencari mesin bor, pantengin terus ya. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Pada video kali ini kita akan mereview impact drill terbaru dari Dongcheng. Tipenya adalah DZJ0213. Masih menggunakan kabel ya teman-teman ya. Nah, ini harganya sangat terjangkau, tapi klaim dari Dongcheng kualitasnya sudah sangat-sangat baik. Nanti kita akan buktikan ya teman-teman ya. Langsung saja kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produk ini adalah dus terbaru dari Dongcheng ya. Jadi desain terbaru, lebih eye catching, lebih kekinian. Pada dusnya di sini ada beberapa keterangan ya untuk spesifikasi serta fitur, nanti kita akan bahas secara terperinci. Pada paket pembelian sudah pasti ada buku petunjuk penggunaan, harap dibaca agar tidak salah cara menggunakannya. Lalu di sini ada kartu garansi. Untuk garansi dari Dongcheng sendiri adalah 2 tahun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan untuk service center dari Dongcheng ada di 17 kota besar seluruh Indonesia. Jadi banyak sekali untuk service centernya. Selanjutnya di sini kita dapat karbon brush cadangan ya. Ada sepasang. Lalu ini adalah sepertinya ini untuk pengunci dari handle tambahan. Nanti kita akan coba lihat ya teman-teman ya. Lalu di sini ada indikator kedalaman pengeboran. Dan terakhir unit mesin bor beserta handle tambahan. Untuk bornya sendiri kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Bentuknya umum saja ya teman-teman ya. Oh ya, hampir ketinggalan. Di paket pembelian kita juga dapat pengunci cak. Oke, itu aja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Nah, di buku petunjuk penggunaan tidak dicantumkan ya bagaimana cara memasang handle tambahannya. Agak tricky teman-teman untuk memasangnya ini. Tapi di sini saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Pertama-tama untuk baut yang kita dapatkan pada paket pembelian, nanti dimasukkan ke lubang yang sudah disediakan ya. Jadi bukan di bagian luar ya teman-teman ya, tapi di dalam lubang yang ada pada handle tambahannya. Ini tinggal dimasukkan saja. Kalau sudah masuk, selanjutnya kita ambil mur panjang, lalu ring yang bentuknya bujur sangkar dimasukkan ke dalamnya. Seperti ini ya. Selanjutnya tinggal kita masukkan ya ke lubang yang ada pada handle tambahan, dan pastikan posisi dratnya pas. Untuk fungsi dari ring yang bentuknya bujur sangkar ini adalah sebagai penahan dari indikator kedalaman pengeboran. Nanti posisinya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini jangan dieratkan dulu ya. Kita pasang dulu ke bornya. Kurang lebih posisinya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, dieratkan sedikit. Kalau sudah agak erat, kita langsung masukkan indikator kedalaman pengeborannya. Kalau sudah masuk, tinggal sesuaikan saja posisinya sesuai dengan yang kita butuhkan. Lalu, jangan lupa dieratkan agar posisinya tidak berubah. Kurang lebih seperti itu ya cara memasang handle tambahan beserta dengan indikator kedalaman pengeboran. Untuk build quality, walaupun harga bor ini bisa dikatakan murah, tetapi untuk material bahan yang digunakan bisa dikatakan lumayan. Seperti indikator kedalaman pengeboran ini. Ini material bahannya adalah besi yang difinishing dengan semacam pelapis anti karat. Lalu untuk material bahan caknya sudah pasti ini adalah besi semua ya teman-teman ya. Untuk handle tambahan ini material bahannya adalah plastik, tetapi menurut saya sih ini lumayan tebal dan kokoh. Untuk bodi utamanya, nah ini yang mantep nih. Material bahan plastiknya nggak kaleng-kaleng ya untuk Dongcheng ini ya teman-teman ya. Ini kualitasnya premium. Untuk finishingnya ini doff ya, jadi ada teksturnya kalau disentuh. Lalu ada pemanis embosan merek Dongcheng di sini. Dan untuk kisi-kisinya rapi ya, bisa dilihat ya teman-teman ya. Cetakannya rapi. Ada terasa sedikit tajam pada sambungannya, tetapi masih dalam batas toleransi, tidak terlalu parah. Ya, mengingat harganya yang murah, untuk finishing seperti ini udah mantap. Lalu untuk kabelnya tebal ya teman-teman ya. Build quality overall tidak ada masalah menurut saya, ini udah oke sekali. Untuk fitur yang pertama di sini ada indikator kedalaman pengeboran. Ini posisinya bisa kita ubah atau bisa kita adjust dengan cara melonggarkan baut yang ada di sini ya teman-teman ya. Kalau sudah longgar tinggal dimajukan atau dimundurkan.
Selanjutnya ada handle tambahan, ini juga kita bisa ubah posisinya dengan cara melonggarkan, sama ya, baut yang ada di atas ini. Lalu untuk cak masih menggunakan kunci ya, untuk melonggarkan dan juga untuk mengeratkan. Keunggulannya dibandingkan dengan keyless, cengkeramannya lebih kuat. Lalu ada dua mode di sini, yang pertama untuk mode mengebor biasa, ini keterangannya jelas ya, lalu untuk mode impact. Nah, untuk impact yang ada pada mesin bor itu pukulannya seperti palu ya teman-teman ya. Jadi tidak sama seperti mesin impact wrench atau mesin impact driver. Jadi kalau kalian beranggapan bisa menggunakan mesin bor untuk memasang baut ban mobil, itu kalian salah besar. Selanjutnya di sini ada forward and reverse, putaran kanan serta putaran kiri. Lalu pada trigger ada variable speed. Semakin dalam kita tekan, maka kecepatannya akan semakin kencang. Dan terakhir, bor ini sudah dilengkapi dengan trigger lock. Cara mengoperasikannya gampang ya. Yang pertama tekan triggernya, lalu tekan trigger locknya, maka dia akan mengunci seperti ini. Untuk melepasnya tinggal tekan lagi trigger. Pokoknya gampang cara mengoperasikannya. Untuk fitur, bor ini sudah lumayan lengkap. Untuk uji spesifikasi yang pertama di sini kita akan melihat konsumsi listrik tanpa beban. Langsung kita nyalakan. Ya, bisa dilihat ya teman-teman ya, di angka 230-an watt. Jadi jelas untuk listrik 450-an masih aman. Selanjutnya kita akan menguji RPM. Di angka 2902 RPM. Lumayan mantap. Untuk ukuran caknya, ini maksimal bisa menampung pangkal mata bor dengan diameter 13 mili. Untuk bobotnya dengan aksesoris di angka 1,88 kg. Untuk uji performa, di sini kita akan mengebor kayu ya. Ini kayu mahoni. Ketebalannya kurang lebih 15 cm ya teman-teman ya. Lalu untuk mata bornya kita gunakan mata bor auger dengan diameter 13 mili. Modenya ini mode mengebor biasa ya. Bismillah. Wow, mantep torsinya ya teman-teman ya. Nih, tidak ada loose power, langsung sekali jalan ya. Jadi tidak perlu tarik ulur menggunakan mata bor 13 mili. Kita coba lagi ya. Cakep. Asli cakep. Mantep ya ini ya. Ini bor oke banget teman-teman. Coba kita naikkan lagi bebannya ya. Nah, ini mata bornya langsung kita naikkan 6 step ya. Tadi kan 13 mili. Sekarang saya menggunakan yang 19 mili. Kita lihat ya seberapa jauh masuknya. Tapi untuk masuk keseluruhan sih saya nggak yakin ya. Nah, kita lihat aja ya teman-teman ya. Apakah mampu? Bismillah. Oke. Udah mentok ya teman-teman ya. Jadi bisa masuk segini nih. Jangan dipaksakan lagi, karena kalau dipaksakan nanti akan keluar asap ya teman-teman ya. Jadi ya kalau sudah nggak mampu, sudah macet, jangan dipaksa. Tapi untuk ukuran bor rumahan ya, ini udah mantep sih, bisa masuk segini nih. Oke menurut saya ya untuk torsinya. Salah satu keunggulan dari bor Dongcheng ini karena ada fitur trigger locknya. Jadi kalau kalian ingin fungsikan sebagai bor duduk seperti ini, dipasangkan pada adapter bor duduk, ini enak ya mengoperasikannya. Karena kalau tidak ada fitur trigger lock ini, akan susah ya mengoperasikannya sebagai bor duduk. Tapi kalau ada, tinggal nyalakan. Maka langsung bisa difungsikan.
Nah, itulah salah satu kegunaan dari fitur trigger lock menurut saya. Pengujian berikutnya kita akan mengebor besi dengan ketebalan 1 cm atau 10 mili menggunakan mata bor dengan diameter 6 mili. Nah, ini kalau kalian tanya saya gunakan cairan apa, ini oli biasa ya teman-teman ya. Jadi bisa pakai oli mobil atau oli motor atau oli bekas. Ini gunanya adalah biar nggak panas saja. Nah, ini kan tidak ada percepatannya ya, jadi hanya kecepatan linear saja. Jadi kalau mengebor besi, gunakanlah variabel speed yang ada pada triggernya agar tidak tumpul ya untuk mata bornya. Ditakar-takar saja ya teman-teman ya. Jelas kalau untuk mengebor besi tidak ada masalah ya teman-teman ya, asalkan mata bornya tajam. Nah, bisa dilihat sendiri ya, cepat sekali. Pengujian selanjutnya kita akan mengebor konblok beton. Bisa dilihat ya untuk komposisinya. Ini padat sekali teman-teman. Komposisi batu dan semen. Saya menggunakan mata bor masonry dengan diameter 10 mili. Kita lihat ya bagaimana performanya. Untuk mode pastinya menggunakan mode impact. Bismillah. Wow. Ganas ya. Untuk pukulannya ganas teman-teman. Wow, mantap sekali pukulan impactnya ya. Ini keren ya. Ini salah satu yang terbaik menurut saya. Untuk pukulan impactnya itu terasa kencang sekali teman-teman. Gila. Kita coba sekali lagi ya. Bismillah. Mantap sekali teman-teman, mantap sekali untuk impactnya benar-benar kencang ya. Konblok beton ya, ini konblok beton, media yang lumayan keras, bisa jebol dengan cepat. Keren, ini asli keren sih, mantap dong ceng. Sekarang kita akan ukur suhunya ya. Kita lihat nih suhunya. 46. 48 ya, tadi ada di angka 48. Ya, paling tinggi tadi di angka 48 derajat ya. Dan yang panas itu di bagian sini ya teman-teman ya, nih, bagian motornya.
Oke, itu tadi sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mereview board dari Dongcheng DZJ0213. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya sedikit akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi ya. Nah, dari segi build quality tidak ada yang bisa dikomplain menurut saya. Ini sudah bagus semua ya untuk material bahan yang digunakan. Lalu untuk tingkat finishing sudah lumayan rapi. Lalu untuk fitur semuanya bekerja dengan baik, dan yang paling mantap fitur impact-nya ya. Ini jos banget untuk fitur impact-nya. Dan untuk spesifikasi sudah sesuai dengan spek tertulis, juga tidak ada komplain. Terakhir untuk performanya ini mantap ya teman-teman ya. Torsinya itu jos. Tadi kita mengebor dengan mata bor 13 mili itu langsung masuk. Dengan 19 mili memang ya wajar ya kalau masih ada nyangkut ya teman-teman ya. Lalu untuk impact-nya sendiri yang tadi saya katakan ya, untuk impact-nya jos sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau digunakan untuk mengebor material yang keras ya, seperti beton, masih oke. Menurut saya masih oke, tidak ada kendala ya. Asalkan menggunakan mata bor yang juga ukurannya tidak terlalu besar. Kalau 10 mili masih sangat-sangat mumpuni. Dan untuk harganya ini sangat terjangkau ya, hanya 325.000 saja. Untuk sekelas bor dengan performa seperti ini, harga segitu menurut saya sudah sangat-sangat murah. Link pembelian ada pada kolom deskripsi, silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Tidak lupa ini juga ada garansinya ya, garansinya 2 tahun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, dan untuk ketersediaan spare part dijamin oleh Dongcheng. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada konten kali ini. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.